disampaikan oleh Epictetus, manusia tidak merasa terganggu oleh sesuatu, melainkan karena cara mereka memandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dengan bangga, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Kartasura. Saya, Dirgesya Putri Kesa Devi sebagai juru bicara pertama. Rekan Saya Esa Maulana Wisnunata dari juru bicara kedua. Dan saya, Chelsea Pramudiwardiani sebagai juru bicara ketiga. Kami hadir di sini dengan membawa argumentasi oposisi pada mosi bahwa bermain game online memiliki penyebab pada gangguan psikologis siswa menjadi sering bertengkar. Dewan juri yang terhormat, argumentasi kami berlandaskan dari beberapa alasan. Yang pertama, faktor utama merupakan dari kontrol individu dan bukan dari game. Yang kedua, faktor lingkungan dan pola penggunaan yang lebih dominan. Yang ketiga, game hanyalah media bukan penyebab utama. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kita membedah alasannya, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu. Menurut WHO, dampak negatif yang terjadi karena bermain game online bisa muncul karena game dimainkan secara berlebihan dan juga di luar kontrol. Game online sebagai sarana hiburan merupakan sarana yang pasif. Artinya tidak memiliki kehendak atau kemampuan secara aktif menyebabkan agresi maupun gangguan psikologis. Game hanyalah alat. Dampak yang muncul bukan berasal dari game itu sendiri, melainkan dari cara pengguna dan juga bagaimana kondisi individu saat menggunakannya. Kami sebagai tim kontra percaya bahwa pertengkaran tidak hanya terjadi oleh karena game online, melainkan cara seseorang mengatur emosi dan juga mengontrol emosinya. Dan ini adalah akar utama permasalahan. Argumen yang kami bawa adalah faktor utama pada manusia, bukan pada game. Jika benar game benar-benar membawa agresi dan juga gangguan psikologis, seharusnya semua pemain melakukan dan juga menunjukkan perilaku yang sama. Namun, faktanya tidak demikian. Menurut penelitian dari Oxford Internet Institute pada tahun 2019, tidak menunjukkan adanya kesinambungan antara bermain video game online menyebabkan siswa menjadi bertindak agresif. Justru siswa-siswa mampu mengontrol emosinya dan juga bisa lebih belajar dari kesalahan. Dengan ini, tim kami berbicara keras bahwa bukan game online yang menyebabkan seorang mengalami gangguan psikologis, melainkan manusia itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Terima kasih pembicara pertama. Dewan juri yang terhormat, pada saat ini kita sering menyaksikan bahwa game online selalu kambing hitamkan di berbagai kasus yang terkait dengan kesehatan mental dan ketidakstabilan emosi. Kita sering menunjuk layar handphone mereka ketika sedang bertengkar tanpa melihat faktor-faktor lain secara mendalam. Di sini kami tim kontra menganggap pernyataan tersebut terlalu sederhana dan dangkal, karena game online hanyalah sebagian kecil dari kehidupan remaja yang sangat kompleks. Menyalahkannya sebagai faktor utama adalah kesalahan berpikir yang nyata. Kita lihat data dari WHO. Sebanyak 34% memang remaja bermain game setiap harinya. Namun diklasifikasikan malah 68% pemain game merupakan pemain non problematik. Artinya, mayoritas remaja pada saat ini menggunakan game sebagai sarana refreshing atau sarana hiburan. Itu artinya, kita tidak dapat menyalahkan game online sebagai faktor utama keterbelakangan mental. Kita juga menyoroti bahwa banyak game online yang bersifat kompetitif pada akhirnya memunculkan standar kompetitif di kalangan remaja. Pada akhirnya, para remaja berebut-rebutan berlari-larian untuk mengejar standar tersebut. Hingga ketika remaja tersebut mengalami kekalahan, mereka merasa emosi, menyalahkan satu sama lain hingga menyalahkan faktor-faktor yang tidak terkait. Namun Dewan Juri, perlu kita ketahui padahal game online hanyalah laboratorium emosi. Seperti halnya petinju yang menggunakan samsatnya untuk melatih mental, game online digunakan para pemainnya untuk melatih regulasi emosi mereka menjadi lebih baik. Seperti halnya saya sekarang di sini jauh lebih sabar bukan karena saya meninggalkan game online, tetapi karena saya sudah melewati berbagai fenomena yang menguras energi saya dan saya sudah belajar bagaimana menyikapi tekanan pada game online tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa kompetitif tidak hanya ada di game online, tetapi juga terdapat banyak pada olahraga, akademik, bahkan kehidupan sosial di sekolah kita. Maka korelasi tidak sejalan dengan kausalitas. Pertengkaran bukanlah datang dari game online, melainkan kemampuan individu dalam menyikapi tekanan kompetitif tersebut. Anggapan kami didukung oleh
peneliti dari NAMHS yang menyebutkan bahwa 34,9 remaja sudah memiliki gangguan mental diakibatkan internal keluarga ataupun tekanan akademik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, game online hanyalah sebatas media tumpang tindih emosi yang sudah tertumpuk pada dunia nyata yang akhirnya meledak. Namun game online bukanlah penyebab api tersebut. Perlu kami tegaskan bahwa game online juga bisa menjadi sarana berlatih soft skill bagi para remaja, seperti mengatur strategi, mengendalikan emosi, hingga komunikasi. Karena sejatinya permainan pada game online tidak dapat dicapai hanya dengan emosi semata. Maka dari itu, kami tim Kontra sangat tegas menolak bahwa anggapan tentang game online merupakan faktor utama kerusakan mental pada kalangan remaja merupakan hal yang salah, karena banyak faktor lain yang lebih konkret terhadap permasalahan tersebut. Namun kami tidak dapat menutup mata dikarenakan game online yang berlebihan juga dapat menghasilkan dampak yang negatif. Tapi menghakimi game online saja tidak cukup puas untuk menghadapi akar-akar masalah sebenarnya yang terjadi pada kesehatan mental remaja. Selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga. Silakan. Terima kasih juru bicara kedua. Keterkaitan masalah kompleks antara masalah remaja dan juga menyalahkan game online adalah hal yang kurang tepat. Masa remaja adalah masa perubahan psikologis, di mana remaja akan diuji kemampuannya dalam melaksanakan peran dan mengembangkan keterampilan. Kondisi mental emosional remaja yang kurang baik dan juga tidak optimal dapat dihasilkan dari kurangnya kecerdasan emosional mereka, sehingga siswa kesulitan dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan tepat hingga mudah meledak. Maka dari itu, kita tidak dapat menyebutkan game online sebagai pemicu emosi siswa yang memang sedang dalam masa perkembangan emosional. Berdasarkan penelitian dampak game online Free Fire pada siswa dengan subjek yang melakukan permainan dengan intensitas waktu bermain kurang dari 1 jam per hari menunjukkan hasil yang positif, yakni pemahaman teknologi, kesabaran, melatih berpikir, dan juga ketangkasan hingga mengenal istilah bahasa asing. Berdasarkan penjelasan dari orang tua, subjek terkontrol dengan baik pada jadwal hariannya. Hal ini membuktikan bahwa game online tidak berdampak buruk apabila berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Penelitian terbaru dari National Institute of Health yang melibatkan lebih dari 2.000 peserta menunjukkan bahwa siswa yang bermain game online selama 3 jam setiap hari menghasilkan hasil kognitif yang lebih baik daripada siswa pada umumnya, yakni alokasi perhatian yang lebih cepat dan juga akurat, resolusi spasial lebih tinggi, hingga meningkatnya rotasi mental. Bermain game justru dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan dengan memetik esensi permainan yang ada dan memperhatikan aturan tertentu. Untuk belajar mengontrol emosi, kerja sama tim, melatih kemampuan menyelesaikan masalah, hingga mengatur strategi. Game yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan tantangan, hadiah, dan juga interaksi sosial dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap topik tertentu. Game online yang edukatif, kompleks, dan juga menantang dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan kognitif seperti memori, perhatian, dan juga analisis informasi. Dewan juri yang terhormat, mari kita analisis 2 perpilihan ini. 1. Dunia pro yang melarang game online, namun siswa tetap bertengkar karena masalah dasar psikologis mereka tidak diselesaikan, atau dunia kontra yang fokus pada literasi digital, edukatif, dan manajemen emosi, bukan melarang media hiburannya. Dengan menyoroti dampak positif pada game online, bukan maksud kami untuk melarang ataupun mengabaikan dari dampak bahayanya. Namun kita tidak bisa menyebutkan game online sebagai alasan pertengkaran antar siswa, sebab masih ada berbagai faktor lain yang menyinggung ego siswa dan juga kompetitif seperti olahraga, akademik, hingga hal-hal lainnya. Melarang game online tidak akan menyelesaikan masalah. Justru langkah yang tepat adalah dengan melakukan pengawasan, intervensi, dan juga bimbingan dari orang tua atau pihak ketiga. Menuduh game online sebagai biang kerok adalah sikap yang tidak adil bagi siswa yang menggunakan game online sebagai coping mekanisme yang sehat dan untuk membangun jejaring sosial. Dewan juri yang terhormat, jalan-jalan untuk berburu foto menggunakan lensa, jangan lupa untuk mengabadikan dalam buku. Game online hanya sebuah jasa kedewasaan diri yang jadi penentu. Ingatlah bahwa sebab dari emosi siswa ada dalam diri siswa itu dengan kontrol mereka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.